Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Wah, saya jujur sangat bersemangat karena hari ini kita akan membongkar satu fenomena yang ya bisa dibilang super menarik, tapi di saat yang sama bikin kita geleng-geleng kepala dan frustrasi. Pernah nggak sih Anda melihat sebuah organisasi atau mungkin dalam skala lebih besar sebuah negara yang terus-terusan menggaungkan kata meritokrasi, tapi realita di lapangannya justru nol besar? Nah, lewat sumber-sumber yang sudah kita kumpulkan, kita bakal membedah satu paradoks yang sangat nyata. Gimana jadinya kalau kemampuan, integritas, dan kompetensi itu bukan lagi kunci kesuksesan, tapi malah jadi sesuatu yang dihukum? Menarik kan? Yuk langsung kita mulai. Jadi pertanyaannya gini, mengapa orang yang paling kompeten justru sering disingkirkan? Aneh kan? Kedengarannya memang benar-benar berlawanan sama logika dasar kita. Tapi saya yakin banget pas dengar pertanyaan ini, banyak dari Anda yang langsung mengangguk setuju. Ini bukan cuma sekedar teori, tapi pengalaman nyata buat banyak profesional yang harus gigit jari melihat kepemimpinan yang buruk justru malah dapat promosi atau penghargaan. Kita jadi mikir, apa sih yang salah sama sistem ini? Kenapa orang yang kerjanya paling keras, paling pinter, malah dipinggirkan? Nah, melalui analisis kita hari ini, kita bakal menemukan jawaban mekanis di balik pertanyaan yang membingungkan ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, paradoks sebuah sistem meritokrasi. Di sini kita bakal coba bongkar krisis nilai dan arah yang sebenarnya terjadi di balik layar loh. Anda tahu, meritokrasi itu seringkali cuma berakhir jadi jargon manis di bibir saja atau sekedar slogan kampanye. Kenyataannya, coba deh bayangkan kontradiksi ini. Di satu sisi, posisi-posisi yang sangat strategis malah diserahkan kepada mereka yang sama sekali tidak punya kapasitas memadai di bidangnya. Tapi di sisi lain, individu-individu yang punya integritas dan keahlian tinggi justru dipersulit, disingkirkan, atau bahkan yang lebih parah, dikriminalisasi. Sumber materi kita sangat menekankan bahwa ini bukanlah persoalan satu atau dua individu yang kebetulan lagi apes nasibnya. Bukan, ini adalah cerminan dari kegagalan sistemik yang jauh lebih masif. Lanjut ke bagian kedua. Mengapa kompetensi menjadi ancaman? Mari kita pelajari bareng-bareng mekanika tersembunyi di baliknya. Nah, coba kita bandingkan dua tipe individu di tempat kerja ini. Di satu sisi, kita punya si kompeten. Mereka ini ibarat angin segar, selalu bawa gagasan baru, berani mengkritik kebiasaan lama yang udah nggak relevan, dan pastinya menetapkan standar kerja yang sangat tinggi. Dalam sebuah sistem yang sehat, orang kayak gini jelas jadi aset kan? Tapi tunggu dulu, di sisi lain ada si inkompeten. Karakter mereka ini biasanya patuh banget, nggak banyak tanya dan gampang dikendalikan layaknya boneka, sehingga selalu dianggap aman. Masalahnya, dalam sebuah sistem yang rapuh, standar tinggi dari orang-orang cerdas tadi itu justru dianggap sebagai ancaman besar buat kenyamanan status quo organisasi. Gini analoginya, orang-orang yang cakap ini, tanpa mereka niatkan pun, sebenarnya bertindak kayak sebuah cermin raksasa. Kehadiran mereka secara otomatis membongkar praktek-praktek yang nggak profesional. Mereka seolah ngasih lampu sorot ke arah ketimpangan kualitas yang sangat parah di dalam organisasi tersebut. Dan ya, bisa ditebak, hal ini bikin gerah. Ini merusak zona nyaman kelompok-kelompok tertentu yang selama ini udah asyik menikmati keuntungan dari kelemahan sistem. Karena dianggap sebagai pengganggu, sistem yang rapuh ini jelas nggak akan tinggal diam. Mereka akan bereaksi. Institusi ini bakal secara aktif pakai taktik-taktik keras, mulai dari memberikan tekanan yang nggak masuk akal di tempat kerja, menyebarkan fitnah, melakukan upaya pembungkaman paksa, sampai ke titik kriminalisasi, baik itu secara sosial maupun hukum. Gila kan? Institusi rela bekerja keras secara sistemik cuma buat menyingkirkan talenta terbaik mereka demi mempertahankan kelemahan fungsional yang nguntungin kelompok mereka sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, naiknya mereka yang tidak kompeten. Ini bakal ngejawab gimana pola organisasi yang beracun itu bisa terbentuk. Jadi apa sih jawaban dari anomali tadi? Jawabannya ada pada budaya patronase. Ini tuh sebuah lingkungan yang benar-benar beracun, di mana kemampuan profesional Anda bakal kalah telak sama yang namanya loyalitas personal, nepotisme, dan politik balas budi. Di ekosistem kayak gini, jabatan nggak dibagiin berdasarkan siapa yang paling jago. Malahan, ini yang bikin kaget, ketidakmampuan atau inkompetensi itu justru sangat dihargai. Kenapa coba? Karena ketidakmampuan mengubah seseorang menjadi alat yang sangat sempurna dan patuh untuk mempertahankan kekuasaan sang atasan. Imbasnya, budaya patronase ini langsung melahirkan budaya anti kritik. Institusi kayak gini cuma butuh bawahan yang kerjaannya mengangguk saja. Nah, kalau kebetulan Anda adalah pemikir berwawasan luas yang mempertanyakan soal efisiensi, siap-siap saja. Anda bakal langsung dicap sebagai orang yang terlalu idealis, tidak sejalan, atau sulit diatur. Ruang untuk inovasi dipersempit secara paksa, karena sistem ini menolak siapapun yang berani mengusik kebiasaan lama.
Oke, kita beralih ke bagian keempat, harga mahal sebuah stagnasi. Yuk kita lihat bareng-bareng dampak berskala makronya yang ternyata benar-benar menghancurkan. Poin krusial di sini adalah melihat gimana reaksi dari masyarakat kita. Seringnya, publik cuma berakhir jadi penonton pasif melihat ketidakadilan ini. Pas ada orang jujur dan kompeten dijatuhkan di depan mata, banyak yang memilih untuk diam. Kenapa? Ya karena takut, atau udah keburu apatis secara luas, atau merasa benar-benar tidak berdaya untuk mengubah keadaan. Perasaan frustrasi ini sangat valid dan nyata, tapi sayangnya, sikap diam inilah yang membiarkan siklus beracun tersebut terus berputar. Sikap diam dan stagnasi ini akhirnya memicu apa yang kita sebut efek domino yang mematikan. Langkah pertama, mereka-mereka yang beneran mampu ini akhirnya menyerah. Mereka mundur atau milih pindah ke tempat yang lebih menghargai mereka, memicu apa yang kita kenal sebagai brain drain. Langkah kedua, tanpa para ahli, keputusan-keputusan penting akhirnya dibuat berdasarkan kepentingan sesaat aja. Kebijakan jadi salah sasaran, dan layanan publik otomatis terjun bebas. Dan ujung dari efek dominonya, kehancuran total pada kepercayaan publik terhadap institusi. Pada akhirnya, masyarakatlah yang harus menanggung akibat terberatnya. Tapi tenang saja, analisis kita nggak berhenti pada keputusasaan. Bagian kelima, jalan menuju perubahan. Mari kita bahas langkah-langkah untuk membangun budaya baru. Secara struktural, solusinya itu sebenarnya sangat jelas. Buat bisa mencapai meritokrasi yang sejati dan membongkar habis budaya toksik tadi, institusi harus berani menegakkan 3 pilar utama. Pertama, rekrutmen yang benar-benar transparan. Kedua, sistem evaluasi yang 100% objektif, yang dinilai dari kinerja bukan kedekatan. Dan yang ketiga, harus ada perlindungan aktif terhadap kebebasan untuk mengkritik dan berinovasi. Perubahan nyata itu butuh banget yang namanya keberanian besar untuk kembali menempatkan integritas di atas segalanya. Kalau kita perhatikan, prinsip inilah yang membedakan negara maju dengan negara yang terus-menerus stagnan. Negara yang maju itu nggak pernah membungkam orang-orang pintarnya. Sebaliknya, mereka memberi ruang yang sangat luas bagi individu berpotensi untuk berkembang, berkreasi, dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Kemajuan sebuah bangsa itu benar-benar bergantung sepenuhnya pada penghargaan terhadap kemampuan aktual, bukan sekedar relasi personal. Sebagai penutup dari bedah materi kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pengingat yang sangat kuat. Kutipannya berbunyi, kehancuran sistem bukan karena kurangnya orang hebat, melainkan karena mereka tidak diberi tempat untuk bekerja dengan benar. Coba deh renungkan kalimat itu sejenak. Di sekitar kita ini sebenarnya penuh banget dengan talenta luar biasa yang siap membangun bangsa. Pertanyaan terbesarnya sekarang bagi kita semua adalah, apakah kita bersedia dan berani untuk menciptakan ruang bagi mereka? Terima kasih sudah bergabung di sesi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.